Coba dibayangin, seberapa rumit sih proses membangun gedung di Indonesia? Nah, ternyata belum lama ini ada sebuah revolusi besar yang mengubah total semua aturannya. Yuk, kita bedah bareng-bareng revolusi konstruksi di Indonesia ini. Selama bertahun-tahun, kalau mau bangun sesuatu, kita semua pasti kenal sama yang namanya izin mendirikan bangunan, atau IMB, ya kan? Ini adalah gerbang satu-satunya, sebuah sistem yang sangat kita kenal, tapi sekarang udah jadi kenangan. Yap, era itu udah selesai. Aturan mainnya dirombak total, diganti dengan pendekatan yang sama sekali baru. Lebih cepat, lebih digital, dan pastinya standarnya jauh lebih ketat. Oke, jadi apa sih perubahan yang paling fundamental? Ini dia, pergeseran besar dari yang tadinya cuma sekedar izin administratif, sekarang menjadi persetujuan teknis. Beda banget loh. Dulu tuh IMB ya, ibaratnya cuma stempel administrasi aja. Nah, sekarang dengan PBG atau persetujuan bangunan gedung, fokus utamanya itu adalah standar teknis dan fungsi bangunan yang super ketat. Dan semuanya diverifikasi lewat satu platform digital nasional yang namanya SIMBG. Dan ini nih kuncinya. Ada batas waktu yang tegas. Seluruh proses persetujuan ini wajib harus selesai dalam 28 hari kerja. Ini lompatan besar banget dari sistem sebelumnya yang serba nggak pasti. Nah, kedengarannya kan bagus banget ya. Tapi, disinilah muncul masalah baru. Ketergantungan pada tim ahli justru menciptakan penjaga gerbang baru di level lokal. Dan ini jadi masalah yang serius. Nah, kenalan dulu nih sama pemain kuncinya, tim profesi ahli atau TPA. Mereka lah yang jadi juri teknisnya. Tanpa lampu hijau dari mereka, proyek nggak akan bisa jalan. Jadi bisa dibilang mereka ini pegang kendali penuh. Di sini nih masalahnya. Sumber kita menyoroti satu isu yang krusial banget. Ketika tim TPA ini isinya hanya orang lokal, mereka bisa mengembangkan apa yang disebut sebagai superioritas institusional yang tidak sehat. Dan superioritas ini bukan kata-kata kosong loh, dampaknya beneran kerasa. Penilaian jadi subjektif, bisa ada konflik kepentingan, investasi jadi macet, dan yang paling parah, keselamatan bangunan itu sendiri jadi taruhannya. Ini masalah sistemik. Tapi menariknya, solusi dari semua masalah ini, ternyata udah ada di dalam aturannya sendiri. Cerdas banget kan? Intinya gini, seorang ahli itu nggak terikat sama daerahnya lagi. Legitimasi mereka itu berlaku secara nasional, karena semuanya terdaftar di satu database pusat. Nah, ini langsung mematahkan monopoli di tingkat lokal. Dasar hukumnya, ada yang namanya KSDD, atau kerjasama antar daerah. Ini jadi payung hukum yang memperbolehkan satu daerah secara resmi meminjam tenaga ahli dari daerah manapun di seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita lihat gimana caranya kerangka hukum dan teknologi ini bisa nyambung jadi satu solusi modern yang efisien. Semuanya dari A sampai Z, dari mulai daftar sampai selesai, itu semua online lewat portal SIMBG. Jadi, udah nggak ada lagi tuh tumpukan kertas atau rapat-rapat fisik yang nggak perlu. Prosesnya jadi simpel banget. Cuma 4 langkah. Sebuah daerah butuh ahli dari luar, mereka bikin perjanjian KSDR, lalu kasusnya tinggal di-assign lewat sistem SIMBG, dan semua konsultasi teknisnya dilakukan secara online, efisien dan transparan. Terus, kenapa sih ngurusin birokrasi ini penting banget buat ekonomi kita secara keseluruhan? Coba kita bandingin deh, apa bedanya sistem TPA lokal yang lama sama sistem baru yang lebih terbuka ini? Dampaknya, wah jauh banget. Coba lihat deh tabel ini, bedanya kayak langit dan bumi. Investasi yang tadinya lambat jadi ngebut karena ada kepastian. Pendapatan daerah jadi tepat waktu. Biaya operasional turun drastis, sementara kualitas bangunan dan transparansi justru meroket. Ini perubahan total. Kalau digambarin, perubahannya tuh kelihatan jelas banget. Kita beralih dari sebuah sistem yang tadinya menghambat, sekarang justru secara aktif mendorong pertumbuhan. Oke, jadi gimana caranya biar revolusi ini benar-benar kejadian dan nggak cuma jadi wacana? Ada langkah-langkah konkret yang harus diambil. Ada 4 rekomendasi kunci nih buat pemerintah daerah. Rutin evaluasi tim TPA lokal, proaktif bikin perjanjian kerjasama, jadikan konsultasi online sebagai standar, dan terakhir, peran gubernur sebagai pengawas harus dimaksimalkan. Pada akhirnya, ini bukan sekedar ganti aturan, ini soal perubahan filosofi. Ini adalah cara kita membangun masa depan Indonesia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera.
Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa cepat daerah-daerah di Indonesia akan beradaptasi untuk membuka potensi penuh dari revolusi ini?